Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat Kabupaten Kendal. Siang hari ini kita bertemu dalam acara obrolan sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Pada kali ini kita mengambil tema kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Baik, siang hari ini di tengah-tengah kita hadir 3 narasumber hebat. Di sebelah kanan saya ada Dr. Arya Priyoga Nisa Mahendra, spesialis obstetrik-ginekologi dari Rumah Sakit Darul Istiqomah Kendal. Kemudian di depan saya ada Bapak Insinyur Munisin, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Tegal. Kemudian di ujung sana ada Bapak Dedi Asari Setiawan, Sarjana Komunikasi. Beliau Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-Bapak. Oke. Eh, Bapak-Bapak, hari ini kita ada 4 segmen terkait dengan kesehatan ibu dan anak ini. Segmen yang pertama terkait tentang dasar kesehatan kehamilan dan gambaran umum kesehatan ibu dan anak Kabupaten Kendal. Izin yang pertama ini kami akan bertanya untuk Dokter Adam dulu nih, tentang kesehatan ibu hamil nih. Bisa mau dijelaskan dokter secara singkat hal-hal penting yang perlu diketahui ketika seorang ibu hamil tahu dirinya itu hamil. Eee, Biasanya kalau baru tahu hamil itu yang paling jelas itu telat mens. Kan biasanya kalau seorang wanita kan mensnya kan tiap bulan ya. Iya. Tiap bulan. Biasanya pada saat telat mens, ibu sudah mulai ada keluar-keluar seperti payudara kencang, habis itu terus perutnya itu kayak nyaman. Tapi biasanya kalau kita baru mau cek kayak namanya tes pack itu biasanya yang paling jelas itu sekitar 1 bulan setelah telat mens. Jadi kalau telat mensnya sudah 1 bulan, minimal sebenarnya 3 minggu. 3 minggu kalau sudah telat mens itu baru bisa tes pack. Kalau seumpama tes packnya udah jelas garis 2 ya udah. Tapi kalau masih sama itu jangan khawatir. Kalau biasanya kalau suspek masih sama kan biasanya ibu itu masih ragu-ragu ini saya hamil apa enggak. Tapi sebenarnya kalau sudah sama itu sudah hamil. Tapi emang hormonnya kehamilan itu belum. Bagus. Dokter setelah tahu ya dok, setelah tahu gimana tadi hasilnya kelihatan itu harus ngapain nih? Nah, biasanya kalau awal-awal kehamilan itu kita menyarankan langsung periksa. Ya, minimal periksa ke vaskes pertama, ke puskesmas boleh, ke klinik utama juga boleh. Nah, kalau kita setelah periksa, nanti diperiksa dari kesehatan diriku, dari tensi, dari nadi, terus yang paling kita bisa lihat itu benar-benar hamil apa enggak, itu lewat USG. Nah, lewat USG. Tapi di USG itu belum tentu kelihatan kalau kehamilannya itu masih kecil. Atau tadi yang saya bilang, kalau kurang dari 3 minggu setelah telat mens atau kalau dari usia kehamilannya itu sekitar 5 minggu, itu masih biasanya masih belum kelihatan. Kalau kalau biasanya minimal kelihatan tuh 6 minggu usia kehamilan. Biasanya sudah bisa terekam. Oke dokter. Sebenarnya mengapa sih pemeriksaan kehamilan itu penting sih dok untuk hamil dan dalam sakit kehamilan itu layanan itu berapa kali dokter? Seorang ibu itu harus pemeriksaan kehamilan. Untuk pemeriksaan kehamilan itu sangat penting karena kita bisa melihat prioritas kesehatan ibu dan janin, dan juga kita bisa mengevaluasi perkembangan tiap minggunya di kehamilan. Terus berapa kali sih kita harus memeriksa? Terutama kita bisa melihat USG itu kalau menurut POGI atau Himpunan Obstetrik Ginekologi Indonesia itu
minimal 6 kali. Karena Oh, nggak dibagi trimester ya, trimester 1, 2, 3. Trimester 1 itu minimal 1 kali, trimester 2 1 kali, trimester 2 kali, terus trimester 3-nya 3 kali. Tapi kalau, kita itu menyarankannya tiap bulan nggak apa-apa, karena di BPJS juga tercover. Mhm. tiap bulan. Artinya bisa 9 kali ya? Iya, Oh, apa, batas minimalnya nggak ada dong, Kak? nah, Oke, baik. Oke dok, boleh bisa dijelaskan dokter, untuk ibu hamil nih, ini kan perlu untuk diketahui mereka nih, mhm, tanda-tanda kehamilan yang sehat itu kayak apa sih dok? Kemudian ibu hamil juga perlu untuk mengetahui apa, tanda bahaya juga. iya, secara simulasi ya, secara garis besarnya, kalau kehamilan sehat itu mengutamakannya paling paling apa, kalau yang paling wajar, kalau yang paling sering kita temuin di klinik atau puskesmas utama, itu kalau muntah atau nafsu makan mulai menurun, habis itu yang jelas berat medis. Nah, seperti itu. Itu biasanya tanda-tanda, kehamilan yang baik. Apalagi pada saat USG, kalau kehamilannya itu terlihat sesuai periodenya, bisa 6 minggu, 8 minggu itu udah kelihatan janin, itu udah bagus. Tapi kalau kita melihat tanda bahayanya itu dari semua kehamilan, yang paling kita harus waspada adanya perdarahan. Nah, perdarahan itu sangat-sangat kita concern, terutama awal kehamilan itu tidak boleh ada perdarahan sedikit pun. Karena kadang ada pasien itu, nah perdarahan ada refleks itu biasanya nggak mau periksa. Nah itu paling sering. Nah itu paling sering tiba-tiba pada saat periksa sudah keguguran. Nah, makanya kalau hamil, kalau ada keluar darah itu langsung periksa. Oh gitu. Jadi biasanya perdarahan, apa, keguguran yang terjadi itu karena adanya perdarahan di awal-awal kehamilan gitu ya? Ya. Oke, terima kasih dokter. Berikutnya nih ada untuk Pak Deddy dulu nih, ketua komisi D-nya nih. Bapak bisa minta tolong nih, diberikan gambaran atau kondisi kesehatan ibu hamil di Kabupaten Kendal. Kira-kira masih seberapa kondisi angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kendal ini? Iya, jadi gini ya, Bu, secara umum kondisi kesehatan ibu hamil dan bayi di Kabupaten Kendal ini terus mengalami peningkatan. Ya, kalau angka pastinya nanti, akan kita cari dulu, cuma program kesehatan ibu dan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ya, berbagai lembaga kesehatan terus berjalan dengan baik. Sehingga angka kematian bayi itu dapat terus ditekan. Jadi memang hari ini angka kematian ibu dan bayi itu di Kendal itu memang ya masih tinggi. Cuman grafiknya itu semakin ke sini alhamdulillah semakin menurun, ya. Meskipun demikian di rumah sakit kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kendal, namun angka itu terus berkurang. Ya, jadi dari tahun ke tahun, ya, berkat upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ya, khususnya dari dinas kesehatan, ya, dan berbagai pihak, ya, termasuk mungkin dari rumah sakit sudah melakukan penyuluhan, pengobatan-pengobatan itu hari ini, ya, eh, ibu hamil dan keluarga itu tetap mengikuti program program kesehatan. Nah, hari ini kan sudah ada kayak posyandu, posyandu itu mulai apa pra sebelum nikah, terus ketika sudah menikah, dilanjutkan mulai awal kehamilan sampai terus kelahiran. Kan sekarang kan teman-teman dari posyandu kan sudah melakukan pendampingan juga. Iya. Itu kan juga salah satu bentuk apa cek dini kehamilan supaya ketika ibu hamil itu tahu kalau dia itu hamil mau memeriksakan kesehatannya. Kan seperti itu ya, Dok, ya. Karena kebanyakan, ibu hamil itu kadang ketika dia itu hamil karena nggak ada keluhan, itu kan biasanya nggak mau melakukan contohnya aja nggak mau melakukan pemeriksaan. Nah, makanya hari ini dengan pendampingan yang dilakukan oleh dinas, mungkin melalui puskesmas-puskesmas, melalui bidan desa,
Itu kan yang kita harapkan terkait angka kematian ibu dan anak berbantu semakin kesini semakin menurun. Oke. Gitu. Artinya bisa dilihat secara ada progres, Ada. progresnya ada di angka sekian, sampai Ada. sekian gitu. Oke, terima kasih Pak Dedi. Satu pertanyaan untuk Pak Muris ini. Baik. Ya, untuk ini dokter terkait dengan Pak Lisi untuk kesehatan ibu dan anak tadi, apa sih yang menjadi perhatian utama di BRD terkait masalah kesehatan ibu dan anak? Tidak Oh. boleh. Baik Bu, bicara tentang itu anehkan ya. Kalau menurut saya tidak terlepas dari stunting juga ya, karena salah satu antisipasi stunting adalah sejak kehamilan. Betul. Kemudian terkait dengan kecerdasan anak Indonesia ya, dalam hal ini kita pemerintah kan punya target tahun 2045 itu kan Indonesia emas. Nah itu maksud saya ini penting sekali terkait dengan apa proses kehamilan seorang ibu yang mana ketika mau menikah saja, mau menikah sekarang sudah ada semacam konseling ya, semacam konsultasi atau pembekalan. Kemudian disandingkan dengan program stunting ya, program stunting untuk mengantisipasi supaya karena anak yang kurang gizi ya, sekolah saya itu ya harus dimulai sejak sedini mungkin kalau proses kehamilan. Pengawalan itu ya. Ya, kemudian ada tolak ukur Bu. Kita itu kan rata-rata menurut penelitian kan IQ orang Indonesia itu di sekitar 78 sekian. Sebenarnya untuk mencapai Indonesia emas tahun 25 itu kecerdasan anak Indonesia harusnya di atas 100. Nah, maka ini penting sekali proses kehamilan ya, terkait dengan program yang harus diprioritaskan. Kalau yang sudah berjalan sih yang saya tahu ada asupan gizi yang kalau nggak salah ada program yang namanya MMS ya, itu tambahan semacam nutrisi ya, itu dalam kegiatan keuangannya itu kalau dan teman-teman puskesmas Suari ini, kemudian teman-teman dari petugas PRAD yang di kecamatan sebagai kepala dewan tangan dari dinas pemberdayaan perempuan Iya. itu ada. Kemudian yang lebih ada kesadaran lagi sekarang di RAPBD desa itu kita sudah banyak yang sudah mengisikan tambahan nutrisi yang dilewatkan melalui agregasi pilihan. Ada alokasi anggaran Ada dari desa ya, mungkin kalau yang saya tahu di lingkungan dapil saya itu sudah sebagian besar sudah ada, sudah menganggarkan, artinya sudah mulai ada penyadaran kepada siapapun stakeholder yang paham tentang proses kehamilan seorang ibu, kesehatan ibu hamil, kemudian bayinya bagaimana. Itu menurut saya ini sudah mulai jalan. Masih info tapi kalau pakai dibilang kan angka kematian tetap masih ada. Tapi yang saya tahu ya, dulu zaman saya kecil berita kematian itu banyak didominasi dari ibu yang sedang melahirkan, tapi sekarang sudah ada. Jadi karena kematian yang sekarang memang usia lanjut yang memang atau sadar kalau ibu meninggal karena melahirkan di dapil saya sudah tidak mendengar lagi. Semoga di seluruh kabupaten Kendal. Iya, namun yang saya tahu ibu melahirkan kemudian ya kuatnya setelah ini itu kebanyakan yang kena indok, kena gula itu. Barangkali nanti dokter bisa menjelaskan ini penting sekali karena sebenarnya ada fasilitasi dan puskesmas kalau nggak salah setiap ibu hamil itu ada 3 kali ya dalam seumur mulai hamil sampai melahirkan ada 3 kali fasilitasi pemeriksaan gratis itu kayak USG ya, kemudian berat badan itu bisa diketahui secara dini, semua bisa diantisipasi kalau si calon kali ini kurang gizi apa enggak itu
sudah mulai ketahuan. Kayaknya kamu lagi kamu kan udah bicara nih gitu. Iya, iya. Meskipun tentu butuh dukungan yang rutin dari sisi anggaran, ya juga dari tenaga. Dari sisi tenaga ada juga memang program PTK apa ya teman ya? TPK. TPK. Teksan itu loh ya. Ya, PTK atau TPKH. Nah, pengembangan tenaga kesehatan itu ya di puskesmas, ya desa, umumnya kader yang ini kan juga pola ini Bu. Sebenarnya lebih banyak sekarang di tingkat desa. Karena ada kader yang menjadi pelopor di desa kalau nggak salah sekarang harus sudah diperhatikan melalui semacam apa inisiatif saya. Meskipun ini belum semua desa, karena ini butuh kesadaran dari anggaran desa juga. Ada yang desa sudah bisa memberikan semacam inisiatif untuk kader-kader yang dulu ya kader kesehatan karena APBD belum bisa meng-cover ini semua APBD. Baik Pak, nanti ini masuk di segmen Ya, selanjutnya, ada dipanjang lagi. Dan terkait dengan perusahaan labrak ada di segmen berikutnya dokter. Oh, ya. Kita masih ada di dalam obrolan siang Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Ya. Oke. Nah, masuk nih di segmen kedua ini. Ini terkait dengan akses layanan ini. Menarik sekali kalau bicara tentang akses layanan ini. Kira-kira itu masyarakat kita sudah mendapatkan layanan kesehatan dengan baik atau belum? Ini dokter Ayal bilang, izin saya ngaturi dengan Mas Kosen, dokter. Oh dokter Ayal, oke dokter Ayal. Ya. Nah ini berkaitan dengan yang disampaikan sama Pak Lusin tadi nih. Ada beberapa pemeriksaan yang harus diperiksa. Pertanyaan saya nih dok, nah, pemeriksaan apa saja sih yang wajib dilakukan selama kehamilan? Ya, tadi sudah disebut skill, kemudian ada pemeriksaan laboratorium. Ini kayaknya cukup sedikit kan dengan pertanyaannya Pak Lusin tadi. Supaya tadi kematian kehamilan disebabkan karena tadi gula yang tinggi dan sebagainya. Mohon bisa dijelaskan. Ya, selama kehamilan kan memang kita harus secara holistik ya, kita harus A, B, sampai Z gitu. Misalkan kalau untuk beberapa trimester itu kita biasanya dibagi ya banyak hal. Yang pertama kalau dari pemeriksaan pada saat ibu datang itu sudah jelas itu hamil, itu langsung diperiksa pemeriksaan lab. Dan pemeriksaan lab itu hampir sama semuanya. Kayak kemudian hati, hamilnya gimana, terus darahnya gimana, terus gula darahnya itu juga dia pernah punya riwayat gula darah, orang tuanya juga punya riwayat gula darah apa enggak. Terus dilihat dari dia punya infeksi apa enggak, kan ada program triple eliminasi. Nah itu sangat penting. Sangat pentingnya itu apa? Terkontaminasinya itu yang pertama HIV, HBsAg, sama sifilis. Nah itu pentingnya itu buat kedepannya kita untuk menghadapi persalinan dari si ibu. Nah itu sangat penting itu karena infeksius. Selanjutnya dari pemeriksaan juga pemeriksaan yang atas itu juga buat apakah ibunya ini punya gizinya gimana gitu. Kemudian pemeriksaan sekitar biasanya kita sangat menyarankan tiap bulan sekali. Yang kali ini pemeriksaan hamil dokter. Yang wajib untuk selain hamil banyak nih pemeriksaan normal itu macam-macam ya. Nah itu yang apa? Yang harus dilakukan. Apa saja sih selain pemeriksaan apa tadi darahnya ada atau tidak ya gitu ya. Kemudian infeksi atau tidak. Itu untuk ibu hamil mungkin ada pemeriksaan tertentu gitu apa? Wajib yang Ya, wajib itu memang harus karantin, jadi kita biar ada anemia apa enggak, hatinya gimana, terus tereliminasi itu ya sangat penting. Sudah banyak persiapan ya ada pemeriksaan. Nah, Itu udah program dagangan juga. kemudian dong, sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk seorang ibu hamil untuk mempersiapkan persalinannya? Untuk mempersiapkan persalinannya itu biasanya pada saat untuk menjelang persalinannya. Biasanya kan persalinannya kan 9 bulan atau minimal itu 37 minggu.
27 minggu itu udah persiapan. Sebelum itu kita biasanya ada pendampingan dari bidan desa dan proses pertama itu bisa mencakupi dari kita pemeriksaan tadi ya banyak. Terus untuk persalinannya biasanya kalau ibu masih menginginkan persalinan normal, kita ada program Sana Hamil. Dan Sana Hamil ada vaskes-vaskes yang melayani seperti itu. Oke. Terus untuk persiapan persalinan itu biasanya base time-nya itu sekitar 8 bulanan. 8 bulannya kan itu udah fix itu jenis kelaminnya cowok atau cewek kan itu udah kayak apa. Apa saja sih yang biasanya harus disiapkan? Kan kadang di masyarakat itu ada yang kok jadi jangan disiapkan dasi-dasi. Ada suatu Ya. Mitosnya orang itu seperti itu ya. Aku mau beli cowok yang Iya, iya. Pamali kan. mitos-mitos masyarakat seperti itu. Sehingga pas masa kesana kadang kan ada yang tidak cukup umur, tidak sesuai dengan karena kali belum siapan sama sekali kan ada mitos seperti itu. Jadi ini perlu edukasi nggak ada ya? Itu kapan? Barangkali kita persiapan terkait dengan agar ya dengan ya itu kan perlu disiapkan juga ya. sebenarnya kalau persiapan persalinan kan tiap bulan kan kita udah menyarankan harus pemeriksaan ini itu. Tapi kalau untuk lihat jenis kelamin kan untuk usia 5 bulan udah kelihatan mulai sekali. Jadi biasanya kalau udah benar-benar cowok itu biasanya dapat. Ya. Lebih kelihatan ya dok ya. Jadi bukan jadi alasan utama cowok dan cewek merencanakan sebuah kawan waktu untuk persiapannya tidak bukan lagi untuk itu saja. Karena persiapan kan kita sudah dari sebelum hamil itu udah persiapan. Oke, yeah. Kemudian dok, yang perlu diganti kami di trimester ketiga tadi, yang menjelang persalinan nih, selain hamil itu apa sih? Yang perlu digantikan di saat untuk kehamilan itu, selain perencanaan persalinan tadi, apa yang harus diketahui soal hamil? Kalau menjelang persalinan pada akhir-akhir persalinan itu biasanya kita menyarankan adanya tanda-tanda persalinan itu sudah jelas. Tanda-tanda persalinan seperti kontraksi atau kencing itu sudah mulai sering atau belum, terus keluar lendir darah itu biasanya tanda-tanda sudah ada pembukaan, terus apakah ada ketupan yang habis apa enggak. Kadang ada ibu itu tidak bisa membedakan antara pipis kemudian atau ketupan, yaitu wajar karena kan nggak pernah tahu. Yang pertama. Ya. Biasanya kalau kita itu lebih secara simpel ketupan itu lebih lengket. Lebih lengket kayak apa ya? Kayak gel. Ya, kayak gel lebih lengket. Kalau pipis kan udah kelihatan itu lebih pesing, baunya lebih pesing. Kalau ketupan itu lebih ke arah amis. Amis terus cairannya itu berbeda sama keputihan. Kalau keputihan itu nggak sekenyal kayak ketupan. Jadi mereka perlu mengetahui ya mengenai tanda-tanda itu. Baik, masih di segmen kedua ini untuk Pak Dedi. Oke Pak Dedi. Pak Dedi, masih adakah ibu hamil di Kabupaten ini yang kesulitan proses untuk pemeriksaan kehamilan terutama untuk pemeriksaan USG? Iya, jadi kaitan pembangunan USG ya Bu ya. Hari ini kan hampir di semua puskesmas yang ada di Kabupaten Kendal itu kan hari ini sudah mempunyai alat untuk USG. Jadi kalau dikatakan masyarakat masih kesulitan dan tidaknya itu kan tergantung masyarakat sendiri. Orangnya itu mau melakukan pemeriksaan atau tidak. Karena kan tadi disebutkan kita pemeriksaan USG di puskesmas itu kan juga gratis tanggung sama BPJS. Cuma memang masih ada terkendala itu terutama untuk daerah-daerah yang itu jarak atau lokasinya itu jauh. Contoh di dapil saya sendiri Bu. Dapil saya itu kan di Kecamatan Limbangan, Moja, Singorojo. Dan di Kecamatan Singorojo. Contoh, puskesmasnya itu hari ini yang puskesmas Singorojo 1 itu kan berada di desa Ngariana kalau nggak salah itu kalau masyarakat yang desa Kalimuti, desa Sumodadi untuk mengakses ke puskesmas itu jaraknya jauh.
selain jauh jalannya juga sulit. Nah, terkadang memang ada keengganan. Itu tadi, keengganan apa namanya, si ibu hamil itu melakukan pencapaian, "Ah, cukup lebih dari desa saja, Karena kerjanya karena sak geografisnya." Itu kembali lagi. Jadi kalau dibilang apa kesulitan itu ya mungkin sulitnya secara akses jauh. Tapi kalau hari ini secara fasilitas itu kan hampir di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Kendal itu kan sudah punya alat untuk pemeriksaan USG. Nah, jadi saya kira ya itu tadi tinggal personnya masing-masing itu. Makanya peran bidan desa itu sudah sangat penting ketika ada ibu hamil itu ya supaya mau melakukan pemeriksaan cek dini tadi apa yang dikatakan apa Pak dokter itu ya sangat sekali. Jadi pemeriksaan dini kehamilan itu benar-benar itu sangat penting. Karena terkadang kalau nggak ada gejala pasti nggak akan periksa seperti itu. Jadi hari ini kelihatannya sudah tidak ada sudah terpenuhi ya. kesulitan karena alat kita sudah ada semua. Mas tinggal kemauan masyarakatnya ini. Nah, mau nggak ini datang untuk melakukan apa pemeriksaan itu saja sekarang. Baik, terima kasih Bu Kapolda sudah memenuhi fasilitas itu ya, yang tadi seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Kendal. Untuk hal di sini, Ya. untuk hal di sini, adakah program inovatif Pak dari Kabupaten Kendal untuk menekan angka kematian ibu dan bayi? Ya, baik. Jadi tadi Pak Jadi kan menyampaikan kalau dari sisi salvos bagian dari sampah alat USG dan cyber care material. Jadi kalau buat saya sekarang yang lebih penting penyadaran masyarakat. Jadi intensitas konseling ya, media konsultasi itu menurut saya itu lebih ditingkatkan lagi di level-level desa. Ya tentu dengan melibatkan orang yang tidak desa atau tugas penyuluh yang lain. Artinya di daerah terbuka seperti ini kan kita butuh tenaga yang mendalam, pentingnya menjaga kesehatan ibu hamil, yang menjaga kesehatan calon bayi itu kan penting sekali dengan sadar. Karena ya saya lupa kali kita itu sebenarnya kalau ada kesadaran diri saling kendala, kita kan tidak harus butuh orang lain provokasi, ya mau periksa tidak harus diuya-uya, mau makan yang bergizi tidak harus diingat-ingatkan. Itu punya kan di kesadaran dasar. Nah itu media itu. Tentu ini dukungan sekalian majelis itu ya itu ya kesehatan saya itu. Jadi Termasuk podcast hari ini kan bisa. Oh iya, sarana edukasi. Betul. penyadaran diri masyarakat ada pengetahuan bagaimana cara menjaga kesehatan diri sendiri bagi ibu yang sedang hamil dan bagian sama itu sangat penting. Baik, Sobat Sehat Kendal, kita masih di dalam obrolan saya Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Halo Sobat Sehat, Kabupaten Kendal masih dalam acara obrolan sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Tetap di dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan janin. Baik, memasuki segmen ketiga nih. Nah, menarik sekali nih dokter. Tentang nutrisi. Nutrisi ibu hamil dan programnya. Kebijakan. Menarik sekali nih. Dokter Arya, bisa dong tolong dijelaskan apa saja sih nutrisi penting untuk kesehatan ibu hamil dan janin? Untuk nutrisi kehamilan itu semuanya penting. Dari karbohidrat, dari protein, dari lemak, kolesterol itu penting. Karena itu demand tinggi untuk kebutuhan pertumbuhan bayi. Tapi yang untuk makanan itu nutrisi yang real food itu yang lebih bagus. Nah, dari real food dari nasi, dari daging-dagingan, sayur, terus susu itu sangat penting. Terus kalau pengen tambahan boleh minum vitamin atau suplemen. Jadi bukan suatu kewajiban minum vitamin itu atau cukup dengan gizi seharian saja sebenarnya? Sebenarnya ada beberapa kandungan nutrisi yang di dalam makanan itu sangat banyak.
antara lain seperti asam folat, gizi, itu di dalam nutrisi real food itu sangat dikit. Makanya kita membutuhkan beberapa suplemen yang mencukupi untuk kebutuhan dari si jarum. Yang tadi MS itu ya? Ya, Nah, MHS. ada Terutama masa MHS kalau itu sehat ya. makanya mikronutrien itu suplemen itu sangat banyak. Oh gitu. Itu banyak ya dari asam folat, zinc, terus magnesium dan lain-lain. Oke. Ini dokter, terkait dengan konsumsi kafein atau makanan tertentu, itu untuk ibu hamil itu sebenarnya ada nggak sih yang boleh dihindari atau tidak boleh atau secara mitos seperti itu? Ya, itu banyak yang beredar di masyarakat ya. Bahwa itu nggak boleh makan durian, Iya, nggak boleh iya. makan pedes-pedes yang baik Ada banget. api, ada api. Takutnya nanti ada bakteri di kambing. Ada penyebabkan nanti Iya. sayur. Nggak boleh yang bakar-bakaran, nggak boleh kayak sashimi. Iya, mentah-mentah itu. Pada dasarnya itu sebenarnya aman aja selama ada batas konsumsi. Terutama kalau kafein. Nah, kafein itu bagus juga buat tubuh, tapi harus dibatasi. Biasanya kita batasinya itu satu cangkir kecil itu satu hari setiap hari. Jadi kalau kafein itu sangat dibatasi kalau kan satu cangkir itu setiap hari. Terus kalau teh itu lebih baik nggak boleh nggak minum es teh itu biar seger, tapi jangan terlalu sering karena teh itu menghambat penyerapan nutrisi terutama di HB. Kadang HB-nya itu jadi rendah karena terlalu sering. Iya. Oke dokter, masih bisa dilanjut nanti ya? Oke, masih tetap di segmen yang keempat, masih dalam obrolan sehat, kita lihat sejenak. Masih dalam obrolan sehat dan kesehatan kamu Tangenda. Ini masih dari dokter Arya nih. Nah, ini dok, terkait dengan aktivitas fisik, nah, olahraga buat ibu hamil. Olahraga seperti apa sih sebenarnya yang direkomendasikan oleh untuk seorang ibu hamil? Apakah ada batasan-batasan tertentu seperti itu? Bisa dijelaskan? Ya, kalau untuk aktivitas itu sebenarnya tidak ada batasannya, kita membatasi gerak jadi dari bulannya. Tapi kalau ada kasus khusus kayak itu punya rumah jantung, gangguan hipertensi itu akan lebih dideteksi atau lebih terbatasi. Tapi kalau tidak ada keluhan yang signifikan, biasanya monggo mau olahraga jogging atau mau lari. Ada juga yang cara ekstrem itu ada yang nge-gym. Itu sebenarnya kalau sebenarnya tidak ada keluhan itu nggak ada mas. Tetap dianjurkan. Tetap dianjurkan harus olahraga juga. Barangkali untuk keuntungan tapi untuk usia Ya, untuk persiapan. Oh persiapan ya. Persiapan persalinan. Kalau Pak bisa ada kaki, Jogging pak. Jogging, gitu. Oke, terima kasih dokter Adya buat segmen yang ketiga ini. Untuk Pak Didi. Ya. Pak Didi, boleh tahu nih, apa saja sih program dari Pemkab yang saat ini berjalan untuk mendukung dan memastikan ibu hamil itu mendapatkan nutrisi yang cukup selama masa kehamilan? Ya, jadi gini Bu. Pemerintah Kendal hari ini ada beberapa program untuk mendukung dan memastikan ibu hamil mendapat nutrisi yang cukup selama kehamilan. Nah, ada beberapa program yang berjalan di Kabupaten Kendal. Yang pertama itu ada program Posyandu Balita. Posyandu Balita merupakan program pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan dan gizi bagi balita dan ibu hamil. Melalui program ini, ibu hamil dapat memperoleh informasi dan edukasi terkait tentang pola makan sehat dan gizi yang cukup selama kehamilan. Pertama. Yang kedua, tadi ada program pemberian makanan tambahan PMT ya, untuk ibu hamil. Ya. Jadi pemerintah Kabupaten Kendal memberikan program PMT bagi ibu hamil untuk memastikan asupan nutrisi yang cukup selama kehamilan. Ya. PMT ini biasanya merupakan makanan tambahan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat pusing ya, dan asam folat serta makanan gizi lainnya. Nah, yang ketiga ada program peningkatan pengetahuan gizi bagi ibu hamil. Ya. Jadi pemerintah Kabupaten Kendal juga melaksanakan program edukasi Bu ya, dan sosialisasi tentang pentingnya gizi seimbang ya, selama kehamilan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang jenis makanan yang sehat, bergizi, serta cara memenuhi kebutuhan gizi selama kehamilan. Dan juga ada program kemitraan dengan industri makanan. Jadi program tersebut diharapkan ya yang tadi Bu, ibu hamil jika berkehendak dapat mendapatkan gizi yang cukup dan seimbang selama kehamilan. Karena gini Dok, saya itu dapat cerita juga dari dokter, apa namanya, dokter kandungan. Jadi hari ini ibu hamil melahirkan dengan posisi sehat selamat itu bukan menjadi sebuah, apa namanya, prestasi. Nah, tapi bagaimana kita mencetak anak kita menjadi sebuah anak yang berkualitas ketika kami selesai ya itu melalui pemberian makanan-makanan bergizi, kita tablet-tablet bergizi sejak masih dalam kandungan. Jadi hari ini itu bagaimana kita, mencetak, generasi emas itu mulai dari kandungan. Nah itu pesan dari dokter Objin itu saya masih ingat sampai sekarang. Iya. Ini pasti ada kaitannya dengan alokasi APBN dari desa berarti Iya. yang APBD kita juga sama. kecukupan terisi yang Iya. Ibu tadi. Ya, hari ini ya kita di anggaran APBD juga sedang menganggarkan juga kemudian makanan itu Bu, termasuk juga hari ini ada MBG, makan gizi gratis, ya walaupun belum di semua kecamatan atau di semua desa itu sudah tercover MBG, tapi dengan beberapa yang sudah MBG kan sudah ada makanan, kemudian makanan untuk ya stunting, untuk ibu hamil ini kan sudah mulai dilaksanakan, tidak hanya untuk apa namanya anak sekolah saja. Semua siklus hidup ya. Iya, gitu. Ada regulasinya Pak? Yang apa itu? Terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Kaitannya dengan apa? Seperti perdanya seperti itu. Oh, ada penjelasan paling sini. Ya, yang lebih Paling ini. Wah, Jadi regulasi seperti apa sih yang yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kendal terkait dengan kesehatan ibu dan anak? Ya, baik Bu, ini menyambung Pak tadi ya. Di kita sebenarnya sudah ada Perda Nomor 3 Tahun 2019. Itu tentang air susu ibu eksklusif. Masih Ya, di eksklusif. sana fokus mengatur bagaimana bayi itu mendapatkan atau apa susu kolostrum itu loh. Fokusnya itu karena ditekankan pada itu mengatur gimana seorang ibu bisa memberikan ASI yang berkualitas. Hanya asasi Iya, saja. cuman ya dukungan secara program kegiatannya salah satunya yang disampaikan jadi tadi Jadi ada regulasinya. ada gizi, kemudian ini kita harus bersinergi dengan program pemerintah pusat MPK itu memang benar disampaikan sekolah ada penerima manfaat lain yang disebut di sana B3. B3 itu ada lansia, kemudian ibu hamil atau ibu menyusui dan sampai ke balikannya sampai ngatur ini. Jadi ini sudah mulai kalau nggak salah ini di beberapa FGG yang sudah berjalan di hari Sabtu itu sudah ngasih menu kering, bukan menu di Futra itu, tapi yang pakai kantong plastik di sana ada susu, ada buah, terus ada makanan tradisi lainnya semacam biskuit. Barangkali itu aktual konsumsinya itu, tetapi yang lebih baik terkait dengan konsum barangkali ya Pak Dokter ini yang bisa menjelaskan. Kemudian ada turunan undang-undang lainnya ya, undang-undang nomor tahun 2003 tahun 2011. Itu tadi kesehatan secara menyeluruh ya, tapi misalnya jam menyangkut kesehatan ibu dan anak itu udah barangkali ini kalau dikorelasikan dengan zaman terkini barangkali itu nanti pada itu ya perlu evaluasi lagi Baruan gitu. ya Menyesuaikan. karena ya memang Indonesia masih itu mas tapi tentunya generasi kita harus generasi baik itu salah satu Mendukung program. yang mendukung. Ini salah satu perannya. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih, bisa dijelaskan lebih detail barangkali bagaimana sih peran DPRD dalam mengawal
atau mendorong agar program-program tersebut tepat sasaran. Nah, pengamalannya ini. Ya, jadi Pak Didi nih, ya, ya, ya. tahu Pak Didi. Ya, jadi gini ya, Bu, ya. Jadi hari ini kami ya DPRD ini memiliki peran penting dalam mengawal dan mendorong agar program-program kesehatan ibu dan anak juga kembali tepat sasaran. Jadi beberapa langkah yang dapat dilakukan, ya, yang kami lakukan di DPRD itu dalam hal apa mendorong agar program-program tersebut tepat sasaran, kita melakukan pengawasan dan evaluasi, Bu. Ya, jadi kami itu di DPRD itu kan dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program kesehatan ibu dan anak. Ada tim. Karena ya kita sendiri yang di DPR atau malah kita yang ada di Komisi D, Bu. Kami yang ada di Komisi D ini kan mitra kami itu kan salah satunya kan ada di dinas kesehatan. Ya, program penurunan angka kematian ibu dan anak ini kan ada di dinas kesehatan ya. Jadi kita juga punya fungsi untuk pengawasan, evaluasi gitu terhadap program kesehatan ibu dan anak yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Setelah itu tugas kita memberikan anggaran, melakukan anggaran, kita sudah melakukan pengawasan ya, bahwa program tersebut dia memastikan benar-benar tepat sasaran, Bu. Benar-benar tepat sasaran dan apa namanya benar-benar dilaksanakan. Jadi jangan sampai kita sudah memberikan anggaran nih ya, untuk apa namanya program tersebut, tapi ternyata tidak berjalan dan tidak tepat sasaran itu kan gimana? Betul. Iya. Ya, outputnya. Nah, itu yang tidak terlaksana. Iya, dan gitu. Terus termasuk kami Bu yang di DPR Bu, ya, ketika kami melakukan pembahasan anggaran, ya, terlibat dalam pembangunan anggaran, kami itu juga concern terhadap apa namanya kesehatan ibu dan anak paling rendah. Nah, tadi termasuk kemudian makanan tambahan. Itu kan juga tadi disebutkan Pak Desi untuk menuju generasi Indonesia Emas 2045 kalau kita siapkan dari sekarang itu kan nanti tidak bisa kita mendapatkan sebuah bonus demografi, tapi malah jadi bencana demografi. Ya, itu betul. Butuh dua generasi. Ya, kan seperti itu. Kalau nggak kita persiapkan dari mulai sekarang, ya awal sekarang, ya program mencanangkan Indonesia Emas 2045 ya yang menjadi program awal aja, tidak menjadi bonus tapi malah Tidak jadi wacana aja ya. iya. Nah, itu jadi salah satu fungsinya. Jadi ada monitoring dan pengawasan. Ada pasti itu. Oke. Baik Bapak dan Bapak semuanya nih. Ini masuk ke segmen yang kelima nih. Keempat. Mudah-mudahan sepertinya segmen yang terakhir nih. Terkait dengan dukungan ibu hamil. Nah, dukungan ibu hamil nggak kalah menariknya nih. Nggak hanya dukungan fisik. Nggak kalah penting. Justru sangat penting sekali. Boleh ke dokter Arya dulu ya. Oke. Dokter Arya seberapa besar sih pengaruh dukungan lingkungan sekitar bagi kesehatan fisik dan kesehatan mental bagi seorang ibu? Dari dukungan atau support dari lingkungan terutama pasangan itu sangat-sangat penting karena kita walaupun kita ngasih banyak nutrisi, dikasih banyak obat-obatan, tapi kalau tidak ada support dari pasangannya dan keluarga, perkembangan dan itu tetap terjadi. Karena koneksinya emosionalnya dari ibu itu sangat-sangat kuat, sangat-sangat zaman itu berbeda. Jadi kalau semuanya walaupun nutrisinya tercukupi tapi mentalnya kurang bagus, itu sama aja baik mesti ada perkembangan yang kurang bagus di sana. Mungkin mungkin perkembangannya bagus dalam artian fisik bagus, tapi dalam artian nanti speech delay atau delay yang lain itu Bisa sedikit dijelaskan Bapak? Secara real ya, dukungan mental seperti apa yang berakibat bagaimana? Ini masalah-masalah keluarga ini yang sangat yang sering menjadi apa masalah ya. Bagaimana memerankan masing-masing di dalam pada keluarga tadi peran suami, peran keluarga, kesehatan mental seperti apa sih misalnya dan bisa menjadi speed delay seperti itu. kalau dari support jelas dari belum hamil, maksudnya diberi apa ya? Kayak secara spesifik itu tetap kita memberi
kalau hidungnya nggak apa itu tetap dikasih atau tapi nggak Bela semangat, iya, semangat dan happy. iya, minimal kita memberikan happy aja. Nyaman ya, Iya. faktor kenyamanan. Menjaga mood-nya, Fokusnya itu yang agak susah, tapi tetap kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kita sendiri. Iya. Tapi ibu-ibu hamil saat ini kan banyak Gen Z ya, mereka itu minta kok menjaga mood gitu. Lagian juga saya pasangan-pasangannya itu juga sekarang kan banyak sosmed nih. Iya. Ada tip-tip begitu bagaimana kita menerapkan diri. Itu tampaknya penting juga ya. Sekarang fase media sosial itu sangat penting. Makanya kita mengadakan acara kayak Iya. gini kan sangat mendukung untuk Iya. memberi support selain untuk kita. Terus terkait ya, Headset itu sudah familiar dengan senam kaki. gitu ya. Jadi bukan bagian dari penyajaran. Terkait aktivitas gitu. Nah, Aktivitas apa sih yang disarankan untuk ibu hamil untuk menjaga kesehatan dan ketenangan selama masa kehamilan? aktivitas tidak ada aktivitas yang sangat dipakai. Aktivitas yang penting itu ibu hamil itu senang atau aktivitas yang sangat didukung. Tapi kalau seumpama dia dalam keadaan lagi sakit itu kan memang harus restriksi ya, tapi tidak ada batasan-batasan yang harus kita hindari itu ibu hamil. Karena takutnya kalau kita menotasi kegiatannya ibu hamil itu takutnya kita akan mengganggu berita dan Sesuatu yang mengganggu. jadi kalau semuanya ibunya pengen bekerja ya mau bekerja jangan apa-apa, yang penting jangan perlu Jadi boleh ibu hamil bekerja. bekerja. Batasan-batasannya itu Batasan untuk bekerja itu yang penting jangan membebani diri sendiri. bukan ibu hamil Nah, tersebut. yang penting supportnya. Oke. Baik Dokter Alia, sekarang saya mau beralih ke Pak Deddy nih. Iya. Kalau anggaran gimana nih? Pak Deddy ya? Iya. Dari sisi anggaran nih Pak. Dari sisi anggaran bagaimana DPRD Kabupaten Kendal ini memastikan alokasi dana untuk program kesehatan ibu dan anak itu benar-benar digunakan secara efektif atau tidak? Bagaimana sih sama Ya tadi Bu, tadi kan sudah saya jelaskan Oh iya, ada bukunya ya. ya betul. Jadi Evaluasi. ya ada yang namanya kita melakukan pengawasan, ya, gitu. Ada kita melakukan evaluasi, ya. Terus kita juga bisa melakukan apa namanya ya audit juga, gitu. Terkait penggunaan anggaran itu. Tadi saya sampaikan Bu, kembali lagi kalau kita sudah memberikan anggaran dan ternyata anggaran itu tidak bisa digunakan ya, dengan baik dan tidak tepat sasaran, ya. Jadi targetnya itu kan juga nanti tidak bisa terrealisasi Bu, terkait penurunan angka kematian ibu dan anak. Karena apa namanya penting sekali ya, hari ini kami ya, fokus kami terutama untuk bidang kesehatan bagi kamu menjaga kamu tidak ini benar-benar apa concern lah terhadap apa namanya program kesehatan. Ya, jadi kami setiap waktu mungkin kita 2-3 bulan sekali kita pasti rapat dengan dinas kesehatan dan kita mengevaluasi Bu, program-program yang itu sudah berjalan atau belum capaian itu seperti apa indikatornya itu kita berkala kita melakukan pengawasan supaya benar-benar anggaran yang kita berikan itu tepat sasaran dan berdampak. Kalau untuk tingkat desanya Pak, kalau itu kan kecamatan itu Ya. agak kode Ya. lewat dinas kesehatan. Kalau untuk yang pengawasan sampai ke tingkat desanya seperti apa? Jadi kalau yang pengawasan sampai apa namanya ke tingkat desa ya biasanya kan kita juga kerjasama kan mungkin dari dengan kepala desa juga karena juga apa kepala desa itu pasti kan sudah komunikasi dengan kita yang hari ini ada di DPR juga Bu terkait apa anggaran. Jadi anggaran yang sampai ke apa desa karena kalau kami hari ini itu kan anggaran itu kan ada di dinas gitu. Kami itu hari ini mengalokasikan anggaran sampai dinas sampai puskesmas. Nah, nanti yang kalau desa biasanya kan dari puskesmas. Nah, kita melakukan monitoringnya itu kan melalui puskesmas. Puskesmas. Nah, cuman memang dari desa sendiri juga seperti Pak Lizin sampaikan,
ya desa pun juga bisa melakukan pengawasan terhadap anggaran-anggaran yang diberikan melalui anggaran dana desa. Jadi dari desa pun juga boleh untuk kegiatan apa namanya terkait kesehatan ini, Tunjangan kesehatan. tunjangan kesehatan gitu. Seperti itu. Baik. Kira-kira Pak, untuk anggaran kesehatan ini masih perlu mendapatkan penambahan dukungan nggak sih? Melihat kenyataan di lapangan seperti masih adanya kematian saat ini kira-kira Masih itu dengan apa? jadi kita hari ini terkait Karena ada anggaran. kesehatan Iya, saat ini. jadi gini, eee, hari ini ya, terkait kesehatan kan sangat penting sekali, terkait dukungan anggaran kita hari ini untuk program kesehatan, khususnya hari ini itu di jaminan kesehatan. Kita kan hari ini pemerintah kan sudah berhasil. Ya, Nah, itu juga membutuhkan anggaran yang nggak sedikit, itu kan juga salah satu bentuk, apa namanya, perhatian, dukungan pemerintah terhadap ya kesehatan masyarakat. Ya semua, baik apa yang hamil, lansia, juga semua masyarakat. Ya, hari ini, gitu, kami yang dari Kabupaten Kendal, ya, dinas kesehatan itu kita hari ini dari PD kita itu hampir 500 miliar anggaran. Ya. Iya, Bang. Perlu diketahui hampir 100 miliarnya itu kita gunakan untuk jaminan kesehatan. luar biasa. UHC. Nah, itu kan bentuk apa dukungan Untuk gitu, kesehatan. untuk masyarakat kita terkait apa namanya jaminan kesehatan supaya bisa lebih mudah lagi masyarakat dalam mengakses kesehatan gratis, atau preminya ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu, misalnya dukungan kami. Betul, terima kasih Iya. untuk semua ibu hamil sebenarnya sudah karena UHC tadi Iya. tidak ada yang kelewatan. supportnya. Iya. Supportnya ya. Karena kalau tidak kita tidak apa namanya ibu hamil itu tidak tercover BPJS, kan formasi USG juga biayanya itu juga nggak murah juga. Iya dalam. Nah, makanya dengan kita hari ini menganggarkan untuk apa BPJS khususnya untuk pasca kehamilannya kurang mampu, itu kan sedikit banyak akhirnya ibu hamil yang di golongan menengah ke bawah, yang tadinya apa namanya tidak mau melakukan deteksi dini kehamilan karena terkendala biaya, karena hal ini sudah tercover BPJS. Nah, jadi maaf, karena biaya itu memang menjadi kendala. Iya. Iya, Kalau iya, itu biaya. dalam permasalahan juga Iya. ya, iya apakah sudah menjadi peserta BPJS apakah sudah Iya, iya. Karena biaya pasalin sudah dia. sedikit. Jadi Dan ketika pun misalnya pasiennya udah iya. Baik Pak Angga, Pak Dedi, Pak Rizky, sepertinya kita sudah mendekati di penghujung acara nih. Sebelum kita tutup acara obrolan siang kali ini, boleh kami persilahkan masing-masing memberikan statement nih, closing statement dimulai dari Pak Dedi lebih dulu. Oh, saya dulu. Iya, Oh, Pak Dedi ya. dulu. Jadi kegiatan seperti ini ya Bu ya, ini juga kegiatan yang saya kira ini sangat penting. Ini dalam rangka kita juga memberikan sebuah edukasi pada masyarakat, khususnya hari ini temanya itu terkait apa ibu hamil. Oke, itu ini sangat penting sekali. Oke. Harapan kami ke depan jadi informasi-informasi kepada masyarakat ini terkait apa namanya program-program itu nanti bisa kita sampaikan juga melalui kanal podcast yang ada di dinas kesehatan. Nah, supaya hari ini ya, kami ketika melakukan sebuah anggaran, ya, pemberian anggaran, alokasi anggaran, membuat sebuah program, kalau program itu tidak tersampaikan juga kepada masyarakat, itu kan juga efeknya itu kan juga orang bisa. Jadi ya hari ini semoga kegiatan kita hari ini ya bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat dan memberikan edukasi ini ya Kak, ya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Pak Rizky barangkali bisa menyampaikan closing Ya, Kak. statement untuk siang hari ini. Baik Bu, ya Mas, terima kasih nih saya ingin menghimbau saja pada para pemirsa bahwa mari kita betul-betul menyadari pentingnya kesehatan ini kan, karena kesehatan itu salah satu hal
pemikiran yang paling berada. Bahkan ada lain yang sebenarnya mengejek kita sebagai makhluk manusia. Kita itu kan kadang mengorbankan kesehatan kita, tidak ingat kesehatan kita untuk mengejar dunia, bekerja tanpa ingat waktu, ya, dengan mengorbankan kesehatan, tetapi nanti berbalik. Ketika kita sudah dapat dunia, kata-kata mungkin saya belum tepat, tapi mudah-mudahan bisa tersirat. Ketika dunianya sudah dapat nanti, ketika sakit, hartanya dikorbankan habis-habis untuk kesehatan. Kesehatan. Artinya itu kan sesuatu yang kontra. Nah, maka dari pesan saya ini, tolong keseimbangan menjaga kesehatan itu penting sekali dampaknya di harmonisasi keluarga, harmonisasi masyarakat, ya, sebuah kebahagiaan hakiki itu salah satunya kesehatan. Itu. Luar biasa. Terima kasih Mbak Desi. Terakhir nih, karena kita fokus ke ibu hamil. Dokter Arya nih, statement closing-nya. Closing satu dari. Ya, uh, statement yang terakhir saya, yang penting jaga kehamilan, terus perencanaan yang baik, terus terima kasih atas program-program dari pemerintah juga mendukung atau mensupport kita sebagai tenaga medis dalam hal ini lebih spesifiknya tentang hubungannya. Oke. Baik, Bapak narasumber ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Polisi, Pak Hedi, Dokter Arya, yang tentu saja sudah meluangkan waktu, tenaga yang harusnya hari ini ada kegiatan yang lain, tapi demi masyarakat kita, Bapak-bapak berkenan hadir di Dinas Kesehatan dalam acara obrolan sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Baik, para pemirsa, khususnya ibu hamil, mari kita menjaga kesehatannya. Seorang ibu hamil wajib memeriksakan kesehatannya minimal 6 kali dalam 1 minggu kehamilan. Ikuti anjuran dokter dan jangan lupa menjadi peserta BPJS supaya pelayanan kehamilannya menjadikan ibu hamil dan persalinannya menjadi sehat. Sampai ketemu dalam obrolan sehat di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.